Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan janji saya kemarin akan membuat format dan rumus yang mengenai pengeluaran pemasukan. Jadi ini pemasukan dan pengeluaran yang tentang cara mengatur atau tips ya dari saya, bukan cara tips mengatur keuangan kita sendiri. Dan saya akan membuat juga rencana anggaran biayanya. Rencana anggaran biaya oke. Nah, anggaplah ini rencana anggaran biaya per bulannya bulan Maret. Oke, jadi ini kan bulan Februari. Bulan Februari kita sudah, anggaplah kita sudah membuat rencana anggaran biaya dan rencana anggaran biayanya untuk bulan depan, apa-apa saja yang kita butuhkan pada bulan depan nantinya. Dan ini adalah catatan laporan per hari mengenai pengeluaran dan pemasukan, juga bisa kita masukkan per hari jika pemasukannya itu per hari. Kemudian langsung saja kita buat rumusnya, karena tabelnya sudah saya buat sebelumnya. Mengenai tabel itu tergantung dari teman-teman seperti apa model atau bentuknya. Yang pastinya itu adalah rumusnya. Intisari adalah rumusnya. Kemudian langsung saya ke intisarinya. Kita membuat rumus dengan sama dengan ini, kita membuat total. Saya ganti di sini ya, total. Oke, sini ya kita ganti jadi total. Nah, sisa saldo, sisa uang kas. Oke, sekarang kita buat rumusnya. Totalnya kita harus membuat total di keseluruhan mulai dari pemasukan, penarikan, kebutuhan primer, berapa semua totalnya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal sekian. Totalnya rumusnya yaitu sama dengan sum. Nah, ini adalah menghitung keseluruhan berapa jumlahnya. Kemudian setelah itu kita klik di sini, bisa juga kita klik dari atas, bebas saja dari mana kita klik. Kemudian untuk mengklik di sini, klik tahan, kemudian tarik sampai ke atas. Ini ada dua cara, tergantung dari teman-teman caranya yang mana kita pilih. Bisa juga kita klik di sini, lalu tekan shift, lalu tanda panah ke atas. Kalau dari atas kita tanda panah ke bawah. Nah, sampai di bawah header. Jadi cuma data yang kita blok, lalu kita enter. Nah, muncul tanda rupiahnya. Untuk memunculkan tanda rupiahnya di sini, saya sudah buat semua. Klik di sini, yang mempunyai nominal angka, dan di sini. Dan di sini kita buatnya action. Ini toolsnya itu action, lalu kita klik RV. Oke, dia sudah muncul semua. Kemudian di penarikan tunai atau kita tambah di sini store tunai.
faktor tunai. Untuk memperlebar yang secara sesuai dengan tulisannya, kita cukup klik saja, double klik di sini. Kemudian kita coba praktekkan apakah di sini akan otomatis membuat total di sini atau gimana. Kita kita langsung saja membuat pemasukan. Di sini adalah tanggal 1/02 ya, 02/2021. Kita tarik ke bawah. Nah, kemudian masukannya pada tanggal 1 yaitu 3 juta, anggaplah 3 juta ya, 3 juta. Nah, totalnya itu 3 juta juga. Kalau kita tambahkan di sini 500, kita tes ya rumusnya. 500, dia akan tetap menambah di sini 3.500.000. Nah, untuk kali ini saya cukup di tanggal 1 saja pemasukannya. Kemudian untuk penarikan di sini kita harus juga membuat total. Rumusnya sama dengan kita blok datanya di sini. Untuk mempercepat cukup kita geser saja yang dari total pemasukan dari BRI, kita klik saja di sini. Oke, dia rumusnya sudah mengikut. Kemudian kita rubah warnanya sesuai dengan headernya. Ini header. Oke, jadi pada tanggal 1 pemasukan ada sejumlah 3 juta. Kemudian pada tanggal 1 pula kita juga menarik uang sebanyak contoh 500.000 rupiah, 500.000. Nah, di sini akan membuat total di sini sebanyak juga 500 rupiah karena masih 500. Coba kita tes rumusnya, kita tambah di sini 500, apakah rumusnya di bawah membuat total atau gimana. Nah, 1 juta. Untuk kali ini saya juga belum, cuma satu kali penarikan. Dan di sini kita juga harus mengetahui sisa saldo di ATM berapa. Nah, rumusnya cukup gampang sekali teman-teman. Ini apa total pemasukan di Bank BRI, kita kurang ya, kurang ini penarikan. Oke, penarikan. Jadi sisa saldonya itu 250.000 rupiah. 2 juta, maaf ya, 2.500.000 rupiah. Kemudian kita masuk di pengeluaran. Nah, pengeluaran ini ada 2 kriteria. Kriteria pertama yaitu primer, kriteria kedua yaitu sekunder. Nah, di primer ini adalah kebutuhan yang fundamental, yang cukup mendasar, yang paling mendasar. Contohnya itu makanan sehari-hari, berapa kali kita makan. Kemudian sarapan bisa juga. Kemudian yang sifatnya fundamental, mendasar ya. Kemudian yang sekunder itu adalah cemilan-cemilan ketika kita makan cemilan, membeli cemilannya, atau kita traktir teman. Nah, coba kita mulai. Kebutuhan primer pada tanggal 1 kita beli nasi campur ya, nasi campur. Ini makanan sehari-hari kita, nasi campur. Kemudian satuannya berapa kali kita makan pada nasi campur itu
Ini kita hapus dulu. Kita clear saja. Nah, nasi campur pada tanggal 1, kemudian 1 ya, sini 1, harganya itu 15.000. Kemahalannya 15.000, harganya 10.000 aja. Nah, di sini akan membuat total juga di sini. Kemudian kita membuat rumusnya, yaitu sama dengan ini harga satuan kita kalinya itu adalah simbol bintang. Jadi kita kali dengan ini, kali dengan berapa jumlahnya yang kita beli. Kemudian untuk mengikut semua secara otomatis, kita tidak membuat lagi rumus. Setelah mengisi di sini di bawah, cukup kita geser ke bawah saja rumusnya. Nah, dia akan muncul rupiah. Nah, dia akan otomatis otomatis membuat total di sini. Kemudian pada malam hari masih tanggal 1, bagi lagi nasi gorengnya. Kita rubah menunya nasi goreng 1 juga. Kemudian harganya itu 15.000. Ini nasi goreng spesial. Nah, dia akan otomatis membuat total di sini. Coba kita rubah 2. Nah, totalnya 30.000. Jadi cukup 1 aja. Kemudian pada ini kan malam nih, pada masih tanggal 1 kita makan cemilan ya. Cemilan apa ya, beli kopi. Yang kopi bungkusannya, yang kemasan itu 1, atau terserah kopi aja ya. Harganya 5.000. Dan totalnya juga 5.000. Kemudian kita di sini rata tengah, dan kita beli cemilan aja, terserah cemilannya itu apa, terserah teman-teman. Ini hanya contoh cemilan kita beli 2, harganya itu 10.000. Jadi totalnya 20.000. Nah, sekarang kita masuk ke total. Totalnya dari keseluruhan ini tanggal 1 sampai di sini. Tanggal 1 kita merge ya, center. Jadi tanggal 1 ada 4 jenis yang kita beli: nasi campur, nasi goreng, kopi, cemilan. Nah, kemudian untuk tanggal 2 nya kita geser saja. Tanggal 2 kita copy ya, cukup copy saja. Nah, tanggal 2 kita kasih tanggal 2 di sini, tanggal 2 bulan 2 ya. Sama, kita beli juga nasi campur pada siang harinya, nasi campur. Kemudian malam harinya juga nasi campur, nasi
campur. Dan untuk di kebutuhan sekunder itu yang tidak terlalu urgent atau sifatnya tidak mendasar, kita beli kita samakan saja. Ini hanya contoh teman-teman. Oke, nah kita kasih di sini jumlah berapa, 1. Kemudian pada saat malam harinya kita makan berdua dengan teman, kita traktir temannya, jumlahnya 2. Nah di sini harganya nasi campur 10.000, kita copy aja 10.000. Nah jadinya 20.000. Kemudian kopi sama sini 2 ya, karena ada teman 2, ini juga 2. Harga kopi 5.000, kemudian cemilan 10.000. Nah oke, kita masuk di total di sini. Kita masuk di total. Nah untuk membuat totalnya di sini ya, total dari keseluruhan pembelanjaan kita mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 2 itu berapa totalnya ya. Rumusnya sama dengan yang total yang ini, pemasukan dan penarikan, sambingan, lalu kita ambil rumus total sum, kemudian kita blok lalu enter. Nah totalnya itu 110.000 ya. Total dari keseluruhan mulai dari tanggal 1 pengeluarannya ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 2 yaitu 10.000 rupiah. Untuk sisa uang kas ini kita harus mengetahui juga, kita kontrol sisa uang kasnya tinggal berapa ya. Sama dengan di sini sisa saldo, cukup kita kurang yang uang tunai kita, kita kurang dengan pengeluaran. Nah sisanya 390.000 karena pengeluaran kita, jadi 500 kurang 110.000, sisanya itu 390.000. Nah cukup simple aja teman-teman untuk mengenai laporannya ini per hari, laporan pengeluaran dan laporan pemasukan. Dan mengenai laporan pemasukan dan pengeluaran ini tidak cukup ya, tidak cukup hanya ini, kita juga memerlukan yang namanya rencana anggaran belanja. Jadi rencana anggaran belanja pada bulan Maret. Nah bulan ini bulan Februari, anggaplah kita sudah membuat rencana anggaran belanja. Jadi rencana anggaran belanja pada bulan depan. Nah di bulan depan ini kita anggaran belanjanya sarapan pagi, susu, rokok, kemudian lulur, vaselin, hand body, minyak zaitun, cukur, uang paket, beli celana, beli baju, arisan, pulsa, beli buku. Nah saya sudah memberi harganya di sini. Harganya itu sarapan pagi, entah ya berapa sarapan pagi teman-teman, tergantung dari teman-teman, masukkan aja nominalnya. Di sini saya memberi 5.000 rupiah per harinya, sarapan pagi dikali 30 hari dalam 1 bulan. Jadi kita buat rumusnya di sini untuk mempercepat perhitungannya. Rumusnya sama dengan yang tadi, sisa uang ya, saldo dan kas. Rumusnya sama dengan ini, tapi kita kali ya, kali
ini kali berapa hari. Nah, kita enter. Nah, 150.000 dan saya juga sudah membuat total di sini. Kemudian untuk mempercepat perhitungannya cukup kita geser saja sampai ke bawah. Nah, total pengeluaran di bulan Maret nanti itu 1.907.000. Nah, jadi total pengeluarannya nanti tidak, kita usahakan mengontrol diri untuk tidak lebih dari 1.907.000. Lebih bagus lagi ketika dibawa dari ini jadi patokan untuk pembelanjaannya kita. Oke, cukup sederhana mengenai tentang tips dari saya ya, cara mengontrol keuangan kita. Kadang kita tidak sadar membeli sesuatu sampai nominalnya itu sudah sampai 500, lalu setelah itu kita berpikir kenapa uang saya sisa 500 padahal ini masih pertengahan bulan. Oke, cukup gampang dan simple tips yang saya berikan. Kalau bermanfaat dan mau menjalankan seperti ini ya silakan. Kalau teman-teman menurutnya kurang efektif ya kita silakan berkomentar di bawah. Kalau memang tidak maksimal kita sharing di sana di komentar aja apa yang maksimal supaya saya juga dapat mendapatkan pembelajaran dari teman-teman. Oke, sekian dari saya tentang tips mengontrol keuangan.